Puji nama Tuhan. Shalom. Waduh, haleluya. Saya percaya hari ini ada karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Saudara, hari ini kita bersama-sama ada di wadah ini, di Woman of Love ini. Saya percaya itu bukan satu kebetulan, tapi saya percaya ketika kita ada bersama-sama kita memuji dan menyembah nama Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi buat saudara. Dan bukan cuma saudara, nanti juga buat seluruh orang, semua orang yang akan nonton melalui YouTube channel nanti. Terima kasih, terima kasih. Yuk sama-sama kita mau memuji, kita mau menanggikan nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan karena Dia Allah yang ajaib. Amin saudara. Haleluya. Karena besar dan ajaib Engkau Tuhan, kami mau katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Apa saudara? Kau Raja atasku. Suaramu saudara, katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Ini janji kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Akui saudara, agung dan perkasa, Engkau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
Kau Raja kami yang mulia, Kau Allah kami yang ajaib Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan, kami mau letakkan segala beban kami, mau letakkan segala permasalahan kami Tuhan. Kami bersujud di altar-Mu Tuhan, kami mau berserah hanya kepadamu, kami mau cari wajah-Mu. No, kami gak mau cari tangan Tuhan, tapi kami mau cari pribadinya Tuhan. Yes Lord, yes. Itu yang menjadi rindu kami hari ini Tuhan. Bertemu muka dengan Engkau ya Bapa. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari sama-sama katakan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Yes Lord, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ini kerinduan kami Tuhan, katakan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil namamu Yesus, ku panggil namamu dan ku dengar jawabmu. Ku dengar jawabmu. Yes Lord, di janjimu Tuhan, Kau Tuhan yang selalu dekat. Seruan hatiku, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan
Mari akui sama-sama katakan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Yes, Lord. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
pujian dan sembah kami. Oh hanya Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan, ini ekspresi cinta kami Tuhan Yesus. Dan kami puji dan sembah Engkau. Dan kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini, di tempat kami Tuhan. Walaupun kami tidak ada bersama-sama di tempat yang sama, tapi kami percaya Roh Allah turun atas setiap kami. Roh Kudus-Mu menggerakkan setiap kami Tuhan. Mengubahkan hati kami ya Bapa. Dan hari ini kami mau katakan bahwa kami mengasihi Engkau. Ajar kami Tuhan untuk kami terus melekat dengan hati-Mu Tuhan setiap hari ya Bapa. Yes Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan pujian ini, katakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Semua jemaat Tuhan katakan dengan kasih-Mu buat Tuhan, katakan aku mengasihi. Yes Lord. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh. Yes. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Thank you for your grace Jesus. Dengan segenap jiwa, katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan
dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saudara sendiri katakan, ku renungkan perintahmu. Mari sama-sama kita janji di hadapan Tuhan. Siang dan malam ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
worthy of it all. Yes, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, 'cause you are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. Come on. For from you are all things, and to you for from you are all things, and to you are. Karena darimu segalanya, dan bagimu segalanya, and to you are all things. Sekali lagi. For from you are all things, and to you are all things. Sama-sama katakan, you deserve the glory. Hallelujah, 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 hallelujah. You deserve the glory. Thank you, Jesus. Segala kemuliaan hanya bagimu, Tuhan Yesus. Kau layak menerima itu semua, Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk segalanya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Saya persilahkan kepada Ibu Feni untuk berdoa syafaat. Haleluya. Kita bersama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau sedang hari ini kita beribadah Tuhan Yesus melalui Woman of Love ini Tuhan. Kami bisa bersekutu bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Esther Waluyo Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Engkau memberkati, Tuhan berikan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang diberitakan Tuhan, memberitakan isi hati-Mu Tuhan dan memberikan kami kekuatan Tuhan dalam segala hal Tuhan. Tuhan kami mau berdoa untuk setiap kami para wanita-Mu Tuhan yang ingin mengikuti ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Biar Engkau juga berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan agar kami mengerti Tuhan setiap firman yang Engkau beritakan Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami, firman-Mu menjadi terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga besar setiap para wanita-Mu Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan mempunyai hati yang takut akan Engkau Tuhan. Menjadi kami para wanita-Mu Tuhan menjadi tiang doa bagi keluarga kami. Kami menjadi penolong bagi suami dan anak-anak kami. Kami bisa menjadi yang terbaik untuk keluarga kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak kami Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau. Jadikan mereka anak-anak yang selalu taat akan perintah-Mu Tuhan dan setia Tuhan Yesus dalam menghadapi kehidupan mereka. Tuhan beri kami semua kekuatan Tuhan. Tuhan juga berikan kami masa depan Tuhan Yesus yang penuh harapan Tuhan bersama Engkau Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami Tuhan Yesus pada siang hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan Yesus mendapatkan pengenalan akan yang lebih lagi Tuhan akan Engkau Tuhan. Tuhan berkati ibadah woman Tuhan yang menjadi wadah bagi setiap kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan berkati Pak Tim dan Ibu Evelyn Tuhan yang selalu menjadi saluran berkat bagi setiap kami Tuhan. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Biarlah kami semakin mengenal Engkau dan kami semakin kuat Tuhan di dalam Engkau Tuhan melalui ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Feni, saya persilahkan kepada Bu Evelyn.
Shalom ibu-ibu semua, saya mau menyapa ibu-ibu yang baru bergabung bersama dengan kita dalam ibadah Women of Love siang hari ini. Shalom, selamat bergabung ibu-ibu semua. Bersyukur kita boleh kembali bersatu dalam ibadah siang hari ini ya. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Esther Waluyo. Sudah hadir bersama-sama dengan kita juga saat ini Ibu Esther. Shalom Ibu Esther. Ibu Esther adalah hamba Tuhan yang melayani di Payon 2 di Kota Bandung. Dan saat ini Ibu Esther juga bersama dengan keluarga berdomisili di Bandung. Selain daripada itu, Ibu Esther juga bersama dengan almarhum suami aktif melayani dalam sekolah Proskuneo, yaitu sekolah doa dan penyembahan yang ada di Kota Bandung. Oke. Untuk waktu dan kesempatannya, saya persilahkan buat Ibu Esther. Saya percaya kita semua pasti akan diberkati dengan luar biasa oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Esther siang hari ini. Silakan Ibu Esther. Puji Tuhan, Shalom Women of Love. Ya, Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur pada pagi siang ini kita boleh bersama-sama melalui Zoom. Saya mau menyampaikan terima kasih kepada Pastor Tim dan Pastor Evelyn juga dan seluruh tim penggembalaan khususnya dalam pelayanan Women of Love. Kalau saya boleh duduk bersama-sama dengan ibu-ibu kekasih, kita boleh belajar sama-sama firman Tuhan yang terus akan menguatkan kita tentunya. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Ibu Evelyn dan ya ini saya melayani di Proskuneo dari tahun 99. Sebelumnya juga sempat melayani 3 tahun bersama dengan hambanya di Ambon ya dengan Pak Krismanu Sama dan Ibu dan seluruh tim di sana. Itu memang Tuhan mempersiapkan kami. Dan kemudian di sini dan saya melanjutkan juga pelayanan suami saya yang berpulang dipanggil Tuhan dalam gelombang pertama COVID-19 bulan Maret 2020 yang lalu. Ya, puji Tuhan tentu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, pada siang ini saya mau berbagi dengan kita semua satu kisah yang saya rasa kita semua sebenarnya sudah sangat familiar, yaitu tentang Ruth ya. Tapi mari kita melihat kembali karena firman Tuhan selalu memperkaya kita dengan kebenaran-kebenarannya. Nah, ibu yang kekasih, kita tahu latar belakang dari kisah Ruth. Ruth adalah seorang wanita yang dipilih Tuhan untuk menjadi nenek moyang dari Daud, dari Yesus ya. Kita mungkin bertanya-tanya karena dia sebenarnya bukan orang Yahudi ya. Dia seorang asing, orang dari Moab, dan apa sih sebenarnya yang membuat dia menjadi orang pilihan Tuhan? Ya, tentu ada satu keistimewaan, ada kualitas yang kemudian memikat hati Tuhan, ya. Dan hari ini biar kita lihat sama-sama, kita tahu latar belakang dari kisah ini bagaimana Elimelek, ya, seorang Yahudi membawa keluarganya keluar dari Bethlehem saat itu karena ada kelaparan, mereka mengungsi ke Moab, ya, istrinya Naomi dan anaknya Kilion dan Malon ya ikut bersama dengan keluarga ini dan kemudian dikatakan di Moab itu Elimelek kemudian meninggal ya dan kedua anaknya mengambil perempuan-perempuan Moab menjadi istri mereka. Tapi sesudah 10 tahun kedua anaknya pun meninggal juga. Sehingga tinggallah Naomi ya, istrinya sendiri sebagai seorang janda. Dan Naomi mendengar kabar bahwa Tuhan telah memberkati kembali bangsanya dan ada makanan di Bethlehem di tanah asalnya. Ya, itu sebabnya kemudian Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem karena dia seorang diri di tanah yang asing. Nah, kedua menantunya, Orpa dan Ruth, itu
berjalan dengan dia, tetapi di tengah jalan Naomi kemudian mengingatkan kepada mereka bahwa sesungguhnya kalau keduanya pun ikut dengan Naomi, ya tidak ada yang dapat diharapkan, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9, kita tahu pandangan pada zaman itu, ya. Kitab Rut pasal yang pertama di dalam ayatnya yang ke-9. Dikatakan, ini perkataan Naomi kepada menantu-menantunya, ya. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Jadi pandangan saat itu adalah wanita itu aman, ya, kalau dia dimiliki oleh seorang suami. Walaupun mungkin dia adalah istri kesekian gitu, ya. Tetapi sepanjang dia punya suami itu jauh lebih aman, ya. Kita bisa mengerti zaman itu bukan zaman di mana ada satu ketatanegaraan yang sudah sangat baik, ya. Jadi Naomi katakan kepada menantu-menantunya yang tentu cukup muda, untuk mereka kembali saja ke tanah asalnya dan kemudian untuk mereka ya boleh menikah lagi. Sebetulnya ini yang tersirat, ya. Dan akhirnya Naomi, mereka bertangis-tangisan karena mereka sayang sama Naomi. Lalu kemudian Naomi menjelaskan di dalam ayatnya yang ke-11b, Rut pasal yang pertama, kita melihat ya, Naomi katakan begini, bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Ya, jadi Naomi katakan bahwa ya saya nggak punya apa-apa buat diberikan. Ya, saya sudah tidak punya apa-apa, tidak punya anak laki-laki. Memang di dalam adat Yahudi, ya. Kalau seorang wanita masuk ke dalam satu keluarga, lalu suaminya karena menikah, lalu suaminya meninggal, maka saudara dari suaminya itu ya sebaiknya melanjutkan tanggung jawab. Nah, dalam hal ini Naomi kan sudah nggak punya anak lagi, ya. Jadi dia bilang dia nggak bisa kasih apa-apa. Ini hal yang pertama yang kita perlu mengerti dalam situasi itu. Ya, lalu ayat 12 ya, dia juga ngomong ya dalam ayat 12, pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, 13-nya katakan, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa, ya? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Bukan saja Naomi tidak bisa memberikan apa-apa, tetapi untuk ke depan, untuk di masa yang akan datang, tidak ada yang dapat diharapkan dari Naomi. Saat ini dia nggak bisa kasih apa-apa. Di masa yang akan datang pun tidak ada yang dapat diharapkan dari dia, ya. Dan kalaupun seandainya pun ada, seandainya pun bisa dia punya anak lagi, ya. Terlalu besar pengorbanan yang harus diberikan ya oleh kedua menantunya. Nah, ibu-ibu yang kekasih, seberapa dari kita, tentu termasuk saya ya, kalau kita setiap kali berpikir selalu begini, ya, untungnya apa buat aku? Ya, kita mungkin kalau diperhadapkan kepada suatu pilihan, maka akan secara naturalnya kita ya, secara alamiahnya kita akan bertanya, untungnya apa buat aku? Aku dapat apa kalau mengerjakan hal itu? Ya,
Dan kita tahu pada akhirnya memang Orpa ya kembali pulang ke rumahnya. Tetapi Ruth dia memutuskan untuk ya melanjutkan perjalanan dengan Naomi. Ruth memilih untuk melakukan kebenaran. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Pada zaman itu tentu belum ada jalan di aspal, apalagi ya jalan yang benar-benar jalan gitu saja mungkin belum ada. Orang hanya mengandalkan ya tanda-tanda alam. Ya mungkin nanti kalau kamu jalan jauh ada pohon, makanya pohon besar seringkali dijadikan patokan. Ya, jadi dan orang zaman dulu masih akrab sekali dengan ilmu-ilmu perbintangan karena hal itu menunjukkan jalan kepada mereka. Nah, zaman dulu juga tentu nggak ada penerangan. Dan zaman dulu itu pada saat itu juga tidak ada sistem keamanan, ya apalagi kendaraan, ya hanya raja-raja dan kaum bangsawan yang memiliki kendaraan. Sebenarnya jarak Moab kepada Bethlehem itu hanya sekitar diperkirakan 30 sampai 50 mil. Paling jauh ya sekitar 80 kilo, ya nggak sampai Bandung Jakarta. Tetapi dalam situasi padang gurun yang begitu panas, ya, dan sangat jarang tentunya manusia, ya, apalagi rumah dusun saja sangat jarang. Harus menunggu adanya oase, ya, baru kemudian ada orang tinggal. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kalau ada orang asing yang datang kepadamu, jangan ditolak. Karena ini adalah bicara soal keamanan, ya. Karena kita tahu bahwa Allah mengasihi setiap manusia ciptaannya. Jadi itu sebabnya Tuhan menurunkan hukum-hukum yang membuat orang tahu bagaimana hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, ibu-ibu yang kekasih, di dalam situasi sedemikian, Ruth membayangkan bagaimana seorang Naomi, seorang yang sudah sepuh, ya, yang sudah cukup berusia, harus berjalan sendirian kembali ke tanahnya. Rasanya nggak mungkin menurut dia. Tapi kalau aku ikut dengan Naomi, artinya aku juga nggak dapat apa-apa. Seperti yang tadi Naomi sudah jelaskan. Aku nggak dapat keuntungan apapun. Nggak ada, bahkan aku harus memberikan hidupku untuk mengiring Naomi selamat sampai di Bethlehem. Tetapi mengejutkan sekali karena apa yang dikatakan Ruth bukan sekedar menemani Naomi kembali ke Bethlehem, ya. Ruth juga katakan di dalam ayatnya yang ke-16, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Jadi Ruth tidak berkeputusan untuk menemani Naomi saja, tapi dia ingin ya mendampingi Naomi hingga sampai maut. Ya, salah satu dipanggil. Agak mengagetkan karena dia juga mengatakan Allahmulah Allahku. Ya, saya nggak melihat nggak ada ceritanya bahwa dia menguasai ya iman dari keluarga suaminya. Tapi kalau kita lihat dalam kisah-kisah pasal-pasal berikutnya, kelihatannya Elimelek, Mahlon dan Kilion itu banyak menceritakan kepada istri-istri mereka ya bagaimana orang Yahudi dituntun oleh Tuhan. Nanti kita sebentar akan lihat
ya. Sehingga dalam hal ini Ruth memutuskan untuk dia mau ikut dengan Tuhan itu, ya. Kalau kita lihat sepertinya dia ikut dengan Naomi, ya, walaupun sebenarnya ada satu keputusan untuk dia mengikuti Tuhannya Naomi. Nah, ini adalah satu keputusan yang lebih dalam yang sangat perlu kita lihat. Saya nggak tahu ibu-ibu ya duduk bersama di Zoom ini, mungkin diajak teman, ya, mungkin diundang, ya, mungkin ditelepon, ayo dong ikut, ayo dengar firman Tuhan gitu ya. Tapi apapun yang membuat kita duduk bersama di sini, mari kita menyadari bahwa sebenarnya Tuhan yang sedang undang kita. Tuhan yang sedang memanggil kita. Tuhan katakan, duduk nak, aku mau bicara sama kamu. Apakah boleh pada saat ini ada keputusan di dalam hati kita yang mengatakan bahwa Tuhan, aku di sini nggak cuman ikut-ikutan. Aku di sini nggak cuman yang penting kalau aku ditanya orang, oh ada kok, aku ikut persekutuan, aku ikut satu pelayanan. Tapi ada satu keputusan yang memang kita buat di dalam hati kita, bahwa aku mau ikut Tuhan. Aku mau kenal Tuhan. Aku mau lebih lagi mengalami Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih, waktu Ruth meninggalkan setiap keuntungan yang dia mungkin bisa dapatkan kalau dia meninggalkan Naomi sendirian. Dia mungkin bisa kembali ke rumah ayah dan ibunya dan kemudian menikah kembali. Dia boleh mendapatkan keamanan kembali. Tetapi waktu dia mengikuti Naomi, dia melepaskan semuanya. Dia mengorbankan semuanya. Saya mau katakan bahwa semua pelayanan itu memang membutuhkan korban. Ya, jadi setiap pelayanan itu pasti akan meminta pengorbanan dari kita. Karenanya biarlah setiap kita, kalau hari ini kita belum melayani, ya, satu hari kita pasti akan melayani, biarlah kita sungguh-sungguh memperkuat fondasi kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Karena pada saatnya kita harus melayani, kita harus siap memberikan korban demi korban yang dibutuhkan agar pelayanan itu dapat berlangsung dengan baik. Nah, setiap kita yang sudah melayani, sebenarnya kalau saya katakan melayani itu tidak terbatas di gereja saja, ya. Itu tidak terbatas sekedar pelayanan di rumah Tuhan. Tetapi sebenarnya setiap kita, apapun yang kita lakukan, itu seharusnya sifatnya pelayanan. Artinya dalam segala hal yang kita lakukan, bahkan yang kita perkatakan, itu perlu ya kita pastikan kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, setiap kali kita akan melakukan pelayanan, entah kita masak di rumah, entah kita membersihkan rumah, entah kita memberi persembahan, bahkan waktu kita belajar firman Tuhan, ya, waktu kita ikut dengan satu ibadah, terlebih kalau kita terlibat di dalam pelayanan suatu ibadah, bukankah kita sedang melakukan suatu korban? Karena kita meninggalkan kenyamanan kita sendiri. Kita meninggalkan ya keuntungan yang bisa kita dapatkan. Tapi ibu-ibu yang kekasih, ternyata ya waktu Ruth melakukan hal ini adalah satu kualitas yang Tuhan lihat. Ini adalah satu kualitas yang Tuhan perhatikan. Ruth bukan orang
yang datang dari kaum suku Israel, tetapi dia datang kepada Tuhan untuk memberikan hidupnya. Dia bukan cuma berikan pelayanannya, tetapi dia berikan hidupnya. Saya percaya bahwa ini yang membuat Tuhan ya justru juga terkagum dengan dia, dan Tuhan menjadikan dia ya sebagai nenek moyang dari orang-orang pilihannya. Nah, kalau kita lompat ke pasal yang kedua, di sana mereka sudah sampai di Bethlehem, ya. Mereka sudah sampai di Bethlehem dan kemudian tentu seorang janda nggak punya apa-apa, ya. Dan kita lihat ayat 1 dan ayat yang kedua di dalam pasal yang kedua dikatakan Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ya, nah, hal pertama yang kita bisa lihat dari Rut adalah kerendahan hatinya. Ya, nah sebenarnya di dalam Ulangan nanti kalau ibu-ibu pakai Alkitab kertas seperti saya, ya di bawah biasanya ada catatan kaki. Nah di situ ditulis Ulangan 24 ayat 19, ya Imamat 19 ayat 9 dan 10. Ya, itu menjelaskan bagaimana Tuhan telah menetapkan waktu orang memanen, ya. Jadi bulir-bulir gandum itu tidak boleh diambil sampai bersih sebersih-bersihnya. Harus ditinggalkan sedikit demi sedikit. Jadi waktu memotong gandum itu, ya, jangan sampai harus semuanya keangkat, ya. Yang keangkat ya keangkat, tapi nanti pasti mungkin ada yang jatuh-jatuh, ya, ada yang nggak keangkat juga, ada yang nggak kepotong juga dengan ani-aninya, ya. Nah itu tidak boleh diambil. Kenapa? Karena di belakang para penuai itu ada orang-orang miskin yang kemudian dia pungut, ya, sesedikit apapun itu dipungut karena memang kan ladang itu luas dan mereka kumpulkan itu. Paling tidak mereka pulang dan dapat makan. Itulah kasih sayang Tuhan kepada kita. Nah, ini tentu butuh kerendahan hati, ya, bahwa dia harus memungut dari belakang orang, bahwa dia harus mengikuti penuai yang benar, ya, dan dia hanya bisa memungut, ya, dan sebenarnya mungkin dia tidak ikut menanam, ya. Kalau dihitung-hitung, wah ini kalau pakai perhitungan gitu ya, rasanya seperti enggak fair, ya. Tetapi itulah sifat dari kasih karunia. Karenanya biarlah iman kita pada pagi siang hari ini, ya, walaupun mungkin kita nggak bisa lakukan apa-apa, ada penyesalan-penyesalan. Aduh, mestinya kemarin itu aku lakukan ini. Ya, hari ini begini deh. Hari ini keadaannya seperti ini. Karena kemarin sih aku nggak lakukan ini, aku nggak berbuat ini. Di dalam Tuhan, Tuhan tetap memberikan satu pengharapan. Seperti seorang Rut, dia merendahkan hatinya. Dan ternyata di dalam ayatnya yang ke-7, ya, dikatakan, nah ini ceritanya Boas, si pemilik ladang itu, nanya kepada pengerja-pengerjanya, ya, itu siapa, ya? Nah, lalu dijawab, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Nah, kalau kita melihat, ya, yang pertama-tama Rut itu rendah hati.
dia nggak gengsian, ya. Yang kedua, dia itu ternyata rajin, ya. Dia rajin. Ya mungkin buat ibu-ibu, ya ini juga luar biasa nih. Besok-besok kan sebentar lagi kita udah pada Lebaran, ya. ART udah nggak ada di rumah, tapi masih menyempatkan ikut ibadah. Ya, saya sangat diberkati. Ya, luar biasa. Nah, mungkin buat ibu-ibu pekerjaan rumah tangga itu ya biasa aja, memang sehari-hari seperti itu. Tetapi bukankah waktu kita melakukannya seperti untuk Tuhan, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan? Ibu-ibu yang kekasih, seberapa dari kita ya kerjaan jalan terus, ya, tapi ngomel juga jalan terus. Aduh, kenapa air mati sih? Air pakai mati. Ini pam ya, ini gitu ya. Aduh, kenapa sih katanya pemerintah nggak mau naikin harga? Sekarang ke pasar semuanya naik. Bla 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 bla. Ya, seberapa dari kita mungkin rajin, tetapi, nah ini dia ya. Alangkah indahnya kalau kita sambil rajin juga mulutnya bukan rajin ngomel, tapi rajin memuji Tuhan. Dalam keadaan apapun, biarlah kita boleh mengucap syukur. Ya, nah ibu-ibu, saya tidak mengecilkan, bahkan saya bangga dengan tanggung jawab para ibu rumah tangga. Terlebih kalau ibu-ibu punya pekerjaan lain, ya, yang memberkati keluarga. Tapi biarlah kita mau lakukan, bukan sekedar terpaksa. Ya terus gimana lagi? Mau gimana lagi? Nggak ada pilihan lain. Ya Eka harus lakukan lah. Ya harus diperbuat lah. Nggak bisa kan mau apa lagi gitu ya. Kalau udah ngomel setengah menit, kayaknya mau berhenti, mau narik remnya itu susah gitu ya. Tapi biarlah kita mau lakukan justru dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, aku masih diberi kesempatan bisa jualan online. Puji Tuhan, aku masih dipanggil untuk ke sana bantu mereka. Puji Tuhan, aku masih kuat tangan dan kaki, masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan mungkin yang lebih sepuh bisa bantu di rumah. Mama saya usianya 70 berapa sekarang? 78 tahun. Tapi masih masak ya, masih cuci piring, ngepel udah enggak dibantu ya, tapi dia masih masak-masak, masih belanja ya. Dan dia selalu katakan, puji Tuhan kalau mama masih dikasih kesempatan. Biarlah kita walaupun dalam tanggung jawab kita yang mungkin nggak terlalu banyak orang memberikan pujian apalagi secara lisan ya, secara langsung, tetapi Tuhan tahu, Tuhan melihat dan Tuhan disenangkan karena kita melakukannya bukan dengan terpaksa. Kita melakukannya bukan saja dengan bersukacita tapi dengan penuh ucapan syukur. Nah, kita lihat ya di dalam ayatnya yang ke-10 ya. Saat itu Boaz ngomong sama Ruth, Ruth, kamu udah gak usah kemana-mana, di sini aja, pungutin aja di sini, ya. Nanti kalau haus boleh minta air, karena air di sana komoditi yang mahal, ya. Kamu boleh minta air, ya, dengan pengerja-pengerja saya. Nah kita lihat dalam ayat yang ke-10 dikatakan, lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Ibu-ibu, ya, Ruth ini kualitas yang berikutnya kita catat dari dia adalah orangnya tahu diri. Ya, dia mengerti, dia tuh sebetulnya orang yang menurut orang Yahudi itu ya lebih rendah dari mereka. Tetapi ya hal itu tidak membuat dia surut dari menolong mertuanya, tidak membuat dia surut dari melakukan tanggung jawabnya, tetapi juga tetap
ya, dia menjaga, dia kenal, dia tahu ya siapa dirinya, ya. Dia adalah orang yang tahu diri. Dia tidak menuntut hak lebih. Mohon maaf ya, seberapa dari kita ya kalau sudah di gereja, yang pertama-tama tentu kita tuntut hak kita dulu ya. Kenapa sih pujiannya hari ini lemes amat? Aku udah datang nih. Ya, aku udah capek-capek nih datang. Kenapa pujiannya? Lagu kesukaanku nggak keluar. Ya. Ini lagu apa lagi nih? Lagu baru. Aduh, susah benar ya. Nah, ya, sebenarnya nggak ada yang dengar, nggak ada yang dengar ya. Tapi sebenarnya kita sedang menuntut hak-hak kita untuk dipuaskan, untuk dilayani dengan baik. Dalam mindset kita, ya, bahwa kita datang harus dikenyangkan, harus dipuaskan, ya. Kita perlu mengerti bahwa gereja adalah representatif dari kerajaan Allah. Tapi memang kita hidup di alam demokrasi, ya, sehingga kita merasa kita punya hak yang sama. Sebenarnya, ya, gereja itu selalu dimulai dari satu orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan selalu cari satu orang, cukup satu orang aja, ya. Dan Tuhan bisa menemukan ibu-ibu yang kekasih di tempatnya masing-masing untuk memulai suatu pelayanan. Tetapi kalau kita melihat ya kembali kepada gereja, kepada setiap pelayanan, Tuhan menemukan satu hati yang mau memberikan hidupnya. Ya, seberapa dari kita yang waktu ke gereja mengingat betapa sesungguhnya gembala kita ya mengambil keputusan nekat, mengambil keputusan wah ya saya nggak tahu 1 banding berapa, tapi dari sekian banyak manusia hari itu dia putuskan, baik Tuhan, aku akan buka pelayanan ini, dan sejak hari itu hidupnya bukan punya dia lagi. Ya, hidupnya hanya dipenuhi dengan kebutuhan demi kebutuhan jemaatnya. Saya berdoa kiranya kita semua jemaat City of Love ataupun kita juga simpatisan atau kita datang mampir di sini untuk diberi makan, untuk kita diingatkan, diajar, dikuatkan kembali. Tapi biarlah masing-masing kita dimanapun kita berjemaat, kita mau ingat ya bahwa ada satu pribadi yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, sehingga waktu kita datang ke gereja, waktu kita mengikuti suatu ibadah, kita juga menjadi orang yang bersyukur. Kalau saya boleh terjemahkan bebas, bersyukur itu tahu diri. Ya, kita selalu diberi makan, kita selalu disapa, dikuatkan. Biarlah kita tahu menempatkan diri untuk nggak menuntut, tetapi kita mau support, kita mau nyanyi waktu pujian dinaikkan, kita mau mengalami hadirat Tuhan sebagaimana yang sudah disediakan. Ya, saya bersyukur bahwa kita hari ini belajar dari Ruth. Ruth itu orang yang sangat tahu diri. Dia diberikan minum, dia disediakan makan, tapi dia katakan, aku ini siapa? Sesungguhnya aku ini cuma orang asing yang boleh mampir ke sini dan aku dipuaskan. Dan karena waktu, ya, saya tutup dengan ini. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-23, ya, pasal kedua yang terakhir, ayat yang terakhir. Dikatakan, demikianlah Ruth tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Ibu-ibu yang kekasih, satu kualitas yang luar biasa dari seorang Ruth adalah dia konsisten. Ya, saya mau katakan begini, Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya, tapi Tuhan itu bergerak, ya, karena Dia punya rencana.
yang segera akan dia selesaikan, karena ini adalah bagian terakhir dari akhir zaman. Dari ribuan tahun yang sudah berlangsung, kita ada di bagian paling terakhir, itu sebabnya kita harus terus berjaga-jaga. Nah, di bagian akhir ini, bagi setiap kita, ya, Tuhan berjalan sangat cepat. Ya, ada akselerasi dalam kecepatan Tuhan menyelesaikan rencananya. Itu sebabnya kita juga harus menyesuaikan dengan kecepatan Tuhan. Kita harus buru-buru juga, buru-buru tentu tanda petik ya, karena segala sesuatu indah pada waktunya, tapi artinya tidak ada waktu untuk santai. Tahun lalu dengan tahun ini, apakah kita masih pribadi yang sama? Atau kita menemukan bahwa pewahyuan demi pewahyuan membuat kita lebih lagi bersemangat dengan Tuhan, lebih bergairah, ya, lebih siap memberikan lebih lagi kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, kepada rumah Tuhan. Kalau kita cuma bisa bilang, aku kan jemaat yang setia, ya, ibu-ibu yang kekasih. Ingat dengan hamba Tuhan ya yang diberikan talenta, dari 5 dia dapat 5 lagi, dari 2 dia dapat 2 lagi ya. Lalu Tuhan katakan, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Setia berbicara tentang adanya pelipat gandaan. Ya, jadi kita perlu memastikan bahwa kita punya pertumbuhan, karena hanya bagi jemaat yang dewasa saja Tuhan mempercayakan warisan demi warisan. Kalau tahun lalu kita katakan, aku nggak bisa suruh pimpin doa. Tahun ini masih sama, ini waktunya kita semuanya bangkit. Ya, konsistensi pasti akan menghasilkan pelayanan demi pelayanan, pengorbanan demi pengorbanan yang lebih lagi. Ada suatu perkembangan, pertumbuhan, dan ini yang masing-masing kita harus perhatikan. Ya, bagian penggembalaan hanya bisa memotivasi, bisa menguatkan, tapi yang ambil keputusan adalah masing-masing kita sendiri. Seorang Rut, dia bukan orang Yahudi, tetapi Tuhan pilih dia. Kenapa? Karena dia punya keputusan. Aku bukan ikut-ikutan. Aku bukan sementara, cuman sampai Naomi sampai deh di Bethlehem, habis itu aku pulang. Enggak. Dia berikan hidupnya kepada Tuhan. Dia bukan cuman kasih sepotong pelayanan, tapi dia beri hidupnya, dia beri dirinya kepada Tuhan melalui pelayanan kepada mertuanya. Dan di dalam melakukan semuanya itu, dia merendahkan hatinya. Ya, dia melupakan siapa dia di Moab. Mungkin papa mamanya orang kaya, kita nggak pernah tahu. Ya, mungkin dia berpendidikan tinggi, bisa jadi. Ya, tapi dia merendahkan hatinya, menyesuaikan keadaannya, dan dia lakukan dengan rajin. Dan dia juga adalah orang yang tahu diri. Sebenarnya masih banyak kualitas lain kali kita belajar lagi sama-sama, tapi dia juga mau lakukan semua ini dengan konsisten. Dan kita tahu akhirnya Tuhan angkat dia. Tuhan tetapkan dia menjadi nenek moyang dari orang-orang yang dipakai luar biasa untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Saya percaya kita semua mau menjadi orang pilihan Tuhan. Kita semua mau diberikan peran dan fungsi yang luar biasa. Tuhan nggak lihat ya siapa kita di luar yang dinilai orang, tapi Tuhan lihat keputusan hati kita. Tuhan lihat apa yang kita bawa ke hadapan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Haurapaya shikarapakaya shama. Kuripakarapaya shikiridiadada. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, Rabaya Shere, Kirana Morana Masyarayama, segala pujian, syukur bagimu Tuhan, segala hormat kepadamu, kami bersyukur ya Bapakku, segala puji, segala hormat, bersyukur kepadamu. Korapaya shikara para katahaya shekere dia dada, kira para karatahaya shere dia dada dada dada, uri para taya shekiri dia dada dada dada. Biarlah Engkau dapati hati Ruth juga di dalam setiap kami ya Tuhan. Ruth yang mengambil keputusan untuk menjadikan Engkau Allahnya. Tuhan, hari ini kami katakan kami nggak sekedar ikut-ikutan ada di sini. Kami nggak sekedar melihat-lihat ya Tuhan. Tapi kami mau putuskan untuk ikut Engkau ya Allah. Kami mau ya Tuhan mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Kami percaya kami akan mengalami Engkau, mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami buka hati kami berseru kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan kami. Kami percaya ya Tuhan, waktu kami berjalan denganmu ya Tuhan, kami tahu Engkau punya rencana dahsyat atas setiap kami. Dan rencanamu itu tidak ada yang gagal. Mari tolong kami Tuhan. Mari tolong hamba-hamba-Mu. Mari tolong setiap ibu yang hadir ya Tuhan pada Zoom ini. Kami tahu ya Tuhan, keadaan kami mungkin gak terlalu baik. Tuhan, tapi kami percaya sungguh waktu kami mau merendahkan hati kami, waktu kami mau bergerak dengan rajin ya Tuhan, waktu kami terus ya Tuhan mau memberikan hidup kami, Engkau Allah yang akan membela kami, Engkau Allah yang memperhatikan kami, bahkan Engkau yang akan mengangkat hamba-hamba-Mu tinggi ya Tuhan. Oh rapakah ya syanam. Terlebih kami boleh bersyukur Tuhan untuk rumah Tuhan yang telah terus dengan konsisten ya Bapa menaikkan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terus ada korban yang ditaruh di mezbah-Mu di rumah Tuhan ini. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Jangan Engkau biarkan kami sekedar datang untuk minta dipuaskan. Tapi kami mau topang, kami mau dukung ya Tuhan. Gembala kami di tempat ini, hamba-Mu Tuhan, berkati ya Tuhan berkelimpahan. Segarkan kembali, kuatkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Engkau perlindungan sempurna bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita boleh katakan. Amin. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, luar biasa. Hari ini terima kasih kepada Ibu Esther Waluyo untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan untuk pengumuman ibu-ibu sekalian, tanggal 18 Mei minggu depan Woman of Love ditiadakan dan akan diadakan kembali di tanggal 25 Mei 2021. Nanti mungkin kita akan ada reminder kembali di grup Woman of Love dan juga di sosial media dari Woman of Love. Haleluya, itu saja pengumuman. Mari sama-sama kita naikkan kembali pujian yang tadi. Yuk sama-sama. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan. Ku bersyukur. Sama-sama katakan. Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Esther Waluyo yang telah melayani membagikan firman Tuhan. Bu Esther, terima kasih buat waktunya dan juga firman Tuhan yang sangat memberkati setiap kita di Woman of Love. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati baik pelayanan, keluarga dan juga semua yang dilakukan Ibu Esther, Tuhan buat berhasil. Nah, para wanitanya Tuhan, mungkin ada tambahan pengumuman. Tadi sudah diumumkan untuk Woman of Love hanya tanggal 18, kita tidak ada untuk atau libur dan mulai lagi tanggal 25. Kemudian ibadah tengah minggu juga besok tidak ada, tetapi kita ada doa 10 hari, yaitu menuju ke Pentakosta, dimulai tanggal 13. Jadi tanggal 13 hari Kamis ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Paginya kita ada ibadah secara online melalui YouTube channel yang dilayani oleh Gembala Pembina kita, Pak Niko. Dan itu dapat diikuti melalui online di YouTube channel City of Love Church. Dan malamnya kita mulai doa 10 hari. Dimulai jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi hanya 1 jam. Jadi jam 8 sampai jam 9 malam kita akan banyak memuji menyembah Tuhan. Dan ada pesan singkat setiap harinya. Nah saudara, mari kita bisa ikut sama-sama di doa 10 hari ini. Saya percaya kita memang dalam liburan di Idul Fitri ini, tetapi mungkin Bapak Ibu Saudara tidak kemana-mana, khususnya para wanita Tuhan, ajak suami dan keluarga, kita bisa ikut sama-sama dalam doa 10 hari ini. Kemudian puncaknya adalah tanggal 23, itu adalah Pentakosta. Dan Pentakosta itu juga bertepatan dengan ulang tahun gereja kita yang ke-11. Kita akan rayakan dengan sederhana saja melalui online juga. Kita akan live streaming, saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan juga live streaming, pujiannya juga live worship dari gereja. Nah Bapak Ibu dan para wanita Tuhan bisa mengikuti melalui juga YouTube channel City of Love Church. Oh iya, kalau doa 10 hari itu bisa diikuti melalui Zoom seperti Woman of Love ini, nanti ada linknya. Dan juga melalui YouTube channel City of Love Church juga live streaming. Itu aja pengumuman, mari kita akan menerima berkat dari Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, mari sama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus
menjemput kita semua dengan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang percaya dan diberkati katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus menyertai semua wanita Tuhan di Woman of Love.